Hafiz Ahmad. Home Spotted Zero. Another Triad F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya atas nama Khalifatul Zuhro dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi guru di sini ialah performance dan perbuatan guru yang rasional untuk memenuhi tugas, tanggung jawab, dan pengembangan kompetensi guru yang meliputi kompetensi profesionalisme, pedagogis, kepribadian sosial. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 mengamanatkan 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru kelas sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Afif Ahmad sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian dari seorang guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang sudah stabil, yang sudah dewasa, yang berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik, dan tentunya berakhlak mulia yang biasanya itu harus dicontoh, yang mencontohkan seorang guru kayak gitu. Dari kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yaitu yang bisa bersosial terhadap peserta didik, yang mana dari peserta didik itu banyak dari kalangan, bermacam-macam kalangan, dari budaya yang tidak sama, misalkan dari agama juga yang tidak sama. Jadi kita harus pintar-pintar bersosial, meskipun itu beda agama, itu beda budaya ataupun beda bahasa, karena memang Indonesia beragam budaya, beragam agama, dan beragam yang lainnya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu yang mana seorang pendidik harus bisa menguasai suatu materi pembelajaran yang luas dan tidak bertele-tele, karena ini adalah peserta didik SD misalkan. Jadi kita harus profesional, tidak memilih atau memilah salah satu peserta didik sehingga ada kecemburuan sosial. Jadi kita harus profesional dalam mengajar, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas kayak gitu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Di sini Gardner menemukan 9 inteligensi yang dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama inteligensi linguistik. Inteligensi linguistik di sini adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengelola kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Yang kedua adalah inteligensi matematis logis. Yang dimaksud inteligensi matematis logis di sini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga, inteligensi ruang visual adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti yang dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Dan inteligensi ruang visual di sini juga kepekaan terhadap keseimbangan relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Dan yang keempat adalah inteligensi kinestetik badani, adalah menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Tun Fransa akan menjelaskan mengenai macam-macam inteligensi, yang dimana
yang nomor 5 yaitu inteligensi musikal, yang dimana inteligensi musikal yaitu salah satu dari 9 kecerdasan menjemuk, yang dimana seorang dinilai memiliki kecerdasan bermusik apabila memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Dan biasanya kecerdasan musik merupakan kecerdasan yang paling dini muncul dan tampak ketika seorang masih sangat kecil. Dan yang keenam yaitu inteligensi interpersonal, yang dimana kecerdasan interpersonal bisa dikatakan juga sebagai kecerdasan sosial, karena hal ini memiliki kemampuan dan keterampilan seorang dalam menciptakan relasi dan membangun relasi dan mempertahankan relasi sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam situasi yang menguntungkan. Dan yang ketujuh yaitu inteligensi interpersonal, yang dimana hal ini merupakan kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional meliputi cerdas dalam menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri. Karena kecerdasan interpersonal jika diterapkan dapat mempengaruhi nilai siswa baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang kedelapan inteligensi lingkungan, yang dimana inteligensi lingkungan ini berpengaruh dari segi lingkungan. Salah satunya ketika anak bermain di lingkungan sekitar dan memainkan permainan tempo lama sehingga dikolaborasi dengan tempo yang sekarang seperti itu. Dan yang kesembilan inteligensi eksistensial, yang dimana inteligensi eksistensial merupakan salah satu dari 9 kecerdasan majemuk, karena seorang dinilai memiliki kecerdasan kebermaknaan apabila memiliki minat dan kemampuan dalam berpikir secara besar dan filosofis. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.